Sebelum mulai bacaan kiai, kita awali dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan kalian pada saat hari ini Allah berikan keberkahan. Kalian bermanfaat ya. Al-Fatihah. Baik, seperti biasa kita semuanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan ya pelajaran terakhir hari ini, pertemuan yang kedua ya, yaitu tentang jual beli, kemudian utang dan riba ya. Nah, hari ini yang akan kita bahas hari adalah tentang jual beli, yaitu kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang jual beli ya. Kemudian sekarang adalah contoh jual beli yang terlarang. Jadi yang kita bahas hari ini adalah contoh jual beli yang terlarang. Ada berapa jual beli yang terlarang? 5. Yaitu yang pertama Jual beli jual beli sesuatu yang najis. Yang kedua jual beli air mani hewan ternak. jual beli air mani yang ternak hewan ternak ya. Kemudian yang ketiga Jual beli hewan yang masih dalam kandungan. dalam kandungan. Yang keempat Jual beli mengandung unsur penipuan. Dan yang terakhir adalah untuk puting. Jadi 5 komponen ini yang hari ini kita akan bahas. Yang pertama dari jual beli sesuatu yang najis. Jadi nanti akan dibuat 5 kelompok sesuai dengan ini ya, sesuai dengan contoh jual beli yang terlarang. Jadi yang sebelum membuat kelompok, Bapak jelaskan dulu. Yang pertama yaitu jual beli sesuatu yang najis. Apa sih yang disebut dengan jual beli yang najis? Kira-kira ada yang tahu? Jual beli yang najis itu contohnya pakai misalkan dari binatang itu apa? Yang berbentuk yang najis. Gigi, Binatang. gigi, Babi. anjing, Anjing. kelelawar, Ya. Jadi babi, anjing, binatang yang najis yang tidak boleh dijual-belikan. Minuman keras salah satunya. Ya. Jadi minuman keras satu nomor itu adalah minuman yang najis, yang mana tidak boleh dikonsumsi. Kalau misalkan darah itu najis nggak? najis, Najis, darah itu tidak boleh dijual beli. Makanya ketika kalian itu donor, itu sebagai sukarelawan, dan tidak boleh donor itu dijual belikan. Ya, kenapa? Karena itu adalah darah itu adalah najis. Kemudian yang kedua, jual beli air mani hewan ternak. Air mani itu sama dengan air sperma, yaitu air mani hewan, di mana orang itu jual beli air mani untuk mungkin satunya untuk disatukan antara hewan satu dengan hewan yang kedua, ya. Nah ini jual beli air mani itu tidak diperbolehkan anak-anak. Kenapa? Karena ini adalah salah satu jual beli yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Apa contohnya? Hewan dalam kandungan itu? Sapi,
Ya, kandungan itu misalkan kambing atau sapi atau unta atau ayam. Ya, kalau misalkan kalian beli hewan, misalkan kambing nih yang masih berada di dalam kandungan ketika hewan sudah dihamil, maka itu tidak boleh kalian beli anak-anak. Misalkan nih, saya mau beli hewan ini karena hewannya bagus. Ya, sebelum hewan ini melahirkan, karena sudah beli dulu, artinya dipancar dulu. Nah, itu tidak diperbolehkan anak-anak. Kenapa? Karena hewan itu belum berbentuk, belum dikeluarkan. Karena tidak boleh kita itu membeli sesuatu yang tidak terlihat. Ibaratnya kan beli sama dengan kucing dalam karung, ya, membeli kucing dalam karung. Soal seperti itu. Jadi membeli sesuatu di mana bentuknya belum diketahui termasuk ukurannya, ini tidak diperbolehkan. Ya, makanya jual beli hewan yang masih dalam kandungan itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Ya, sekarang lagi marah anak-anak, penipuan melalui online itu banyak. Yang COD biasanya gitu kan. Nah, ini rata-rata itu kalau di online, rata-rata kalian itu tidak bisa melihat barangnya, tidak tahu bentuknya seperti apa, baik ukurannya. Misalkan kalian beli baju, ukurannya yang kalian pesan XL, warnanya yang perempuan suka yang pink misalkan. Ketika kalian sudah membeli, tapi pada saat barangnya datang itu tidak sesuai, biasanya gitu. Ada yang pada saat datang kalau pesannya XL, datanya L, bahkan mungkin ada yang M. Kira-kira kecewa nggak kalian? Kecewa. Kecewa ya, kenapa? Karena baju tidak bisa dipakai. Itu kalian bagi kelompok ya menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan tentang daripada makna jual beli, kemudian riba dan tentang utang. Yuk silakan anak-anak, kita bagi kelompok menjadi 5. Apakah hanya air mani sama sunat yang tidak diperbolehkan? Dengan alasannya. Ini hewan ternak. Coba sekali lagi, diulangi lagi. Pertanyaannya jelas atau diulangi lagi? Pak, gak kedengeran. Ya, sekali lagi. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait transaksi jual beli air mani hewan ternak? Oke, jadi dalam Islam prestasi seperti itu tuh masih diragukan karena masih ada perdebatan yang membolehkan dan tidak membolehkan. Itu belum jelas. Kemudian barang yang dijual. Dua, tidak memenuhi syarat jual beli dalam fikih muamalah. Syarat sah jual beli adalah barangnya jelas dan bisa diserahkan. Janin dalam kandungan tidak memenuhi syarat ini karena tidak bisa dipastikan wujud dan kondisinya saat transaksi. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Yo, silakan pertanyaan tentang jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan. Yo, silakan. Apa bahaya jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan induknya? Apa bahaya jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan induknya? Bahayanya bisa
bisa ditipu oleh penjual karena tidak akan mendapatkan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Kira-kira suaranya denger nggak? Ayo, berarti dikencingin lagi suaranya. Kami Kencing. dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jual beli air mani hewan ternak. Pengertiannya, jual beli air mani hewan ternak adalah suatu praktik dalam bidang peternakan di mana sperma dari hewan jantan yang berkualitas tinggi dijual untuk keperluan produksi atau inseminasi buatan seperti sapi, kambing, domba atau kuda. Sekarang contohnya. Contohnya ada sapi perah, sapi potong, dan alasannya. Alasannya itu satu dalam Islam praktik jual beli air mani hewan dapat menjadi perdebatan. Tergantung pada bagaimana proses tersebut dilakukan dan bagaimana hukum syariah memandangnya. Alasannya. Alasannya nomor 2, ketidakjelasan status barang. Jarang adalah konsep ketidakjelas atau tidak pantas. Dalam suatu transaksi, air mani tidak dianggap sebagai barang yang jelas hasil akhirnya. Dah, ini kelompok 2 membahas tentang air mani sperma yang dijual belikan. Jadi tadi dikatakan alasannya ini adalah goror ya, bukan garar. Goror itu sesuatu yang tidak jelas atau yang tidak terlihat bentuknya. Nah sekarang pertanyaan kalian ya, setiap kelompok silakan kalian membuat pertanyaan kepada kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai jual beli sesuatu yang dianggap najis. Pengertiannya, jual beli sesuatu yang najis bisa berarti transaksi barang atau jasa yang dianggap najis atau tidak suci. Menurut ajaran agama tertentu seperti babi, minuman keras, atau barang-barang yang dianggap haram. Contoh barangnya babi dan produk turunannya, 2 minuman keras atau alkohol, 3 barang-barangan yang dianggap haram dalam agama, 4 narkotika, 5 patung atau gambar makhluk hidup dalam konteks tertentu. Alasan jual beli satu keuntungan ekonomi perusahaan pasar yang tinggi bisa menjadi penjualan barang menguntungkan. Bocil, ya gimana sih? Ini kelompok 4 yang terakhir, yaitu jual beli transaksi dengan cara penipuan. Bocil. Tolong disimak dan nanti tolong nanti. Velocity lagi. Wah, itu kan temen. Nggak kedengeran. Alasannya
ketidakpastian, goror, janin, hewan belum tentu hidup, sehat, atau bahkan lahir sehingga tidak ada kepastian barang yang dijual. Jual beli yang mengandung penipuan adalah transaksi di mana salah satu pihak menipu pihak lain dengan menyembunyikan fakta atau memberikan informasi palsu dengan pribadi. Contoh dan alasan: menjual barang palsu sebagai pembeli membayar mahal untuk barang yang nilainya rendah. Kedua, menimbulkan kerugian barang. Alasannya pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dan dirugikan setelah membeli. Islam, bagaimana pandangan Islam tentang sah atau tidaknya transaksi jual beli hewan yang masih dalam kandungan? Sekali lagi duluan. Bagaimana pandangan Islam tentang sah atau tidaknya transaksi jual beli hewan yang masih dalam kandungan? Hukum pihak etika dari jual beli yang mengandung unsur penipuan dalam praktik ekonomi. Ya. Anak-anak sekalian, untuk sebagai evaluasi setelah pembelajaran tentang jual beli, yang pertama dalam penyampaian materi, ya, jadi kalian itu sudah cukup yang untuk bisa. Dan tadi Bapak lihat juga anak-anak juga berperan aktif, saling tukar menukar pikiran dan diskusi. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kalian itu antusias ya dalam melaksanakan pembelajaran tentang permasalahan jual beli. Kemudian yang kedua, nanti kalau anak-anak lebih aktif lagi ya untuk dalam belajar, minimal apa yang sudah kalian pahami dan kalian pelajarin, kalau bisa nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kalian itu ketika melaksanakan aktivitas jual beli nanti menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur. Insyaallah kalau kalian jujur dalam jual beli, insyaallah rezeki kalian akan berkah. Ya sekalian, baik saja. Baik anak-anak, untuk sebagai penutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.